3 lilin dinyalakan. Tanda kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Di Advent ketiga ini kita menantikan kedatangan Kristus yang semakin dekat dengan rasa sukacita. Karena itu, kita berseru dengan harapan dan sukacita, "Oh, datanglah Immanuel." Ibadah ini berlangsung di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam Advent yang ketiga. Dan pada saat ini kita akan beribadah di dalam satu tema, bukan aku melainkan Dia. Kehidupan yang kita jalani, kita diajak untuk senantiasa mengarahkannya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Baiklah, pada kesempatan ini pula saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala. Kita berdoa mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu di saat ini. Dalam ibadah kami mengucap syukur, sebab sesungguhnya Engkau Allah yang senantiasa bersama dan beserta dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa segala keberadaan diri kami. Kami membawa hidup kami, segala hal yang kami perbuat, segala hal yang sudah kami alami dan kami jalani. Engkau Allah mengetahuinya, dan Engkau pun tahu pergumulan-pergumulan kami.
termasuk pergumulan kami untuk menang dari dosa, untuk melawan dosa-dosa, untuk menekan segala keinginan-keinginan kami yang jahat, yang merugikan diri kami sendiri maupun juga merugikan sesama kami. Dan Engkau tahu Tuhan bahwa perjuangan kami untuk melawan segala keinginan-keinginan itu tidaklah selalu mudah. Di banyak kesempatan kami jatuh di dalam dosa. Saat tertentu kami menyadari, tetapi di banyak kesempatan kami tidak menyadarinya. Dan kami mau memohon kepada Tuhan, ampunilah kami. Kami datang kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon pengampunan. Amin. Buat yang hancur luluh, Kau harapan. Kami mohon Tuhan keadilan, damai sukacita di prahara. Nyatakan Tuhan kerajaan-Mu. Buat yang kekurangan, Kau sandaran. Para pekerja banting tulang di tengah kemangan ketimpangan. Jadikan kami duta adil-Mu. Kaulah Allah, umat yang lemah. Kobarkanlah kasih-Ku, hangatkanlah hati yang beku. Kobarkanlah kepedulian-Ku. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-8 hingga yang ke-10 dan ayat 13 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kaulah perlindungan dalam perang, tempat bagi kami untuk berbagi damai sejahtera di dunia. Pengorbanan-Mu menghibur kami.
Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyiapkan diri kami sebelum membaca dan merenungkan firman. Biarlah di dalam kuasa-Mu Engkau menolong kami semua, agar ketika tulisan-tulisan di dalam kitab suci ini kami baca dan kami mendengarkan perenungan dari firman Tuhan, maka Roh Kudus sendiri yang berbicara atas kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, memberikan kepada kami penguatan, memberikan kepada kami peneguhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-8, kemudian dilanjutkan ayat 19 hingga ayat 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dua orang anak bermain bersama. Seru sekali mereka bermain adegan bertempur dalam peperangan. Dengan segenap kekuatan, pedang mainan mereka beradu sambil sesekali terdengar teriakan. Tiba-tiba, perang! Terdengar suara benda pecah. Ibu datang tergopoh-gopoh dari arah dapur dan melihat dua anak lelakinya serta hiasan guci yang pecah. "Siapa yang pecahin?" tanya ibu. Keduanya berujar, "Bukan aku, dia itu loh," sambil saling tunjuk. Di lain kesempatan, kedua anak ini bermain lagi bersama. Setelah bosan bermain di halaman, mereka duduk. Tiba-tiba si kakak mengambil sapu lalu menyapu daun-daun yang berjatuhan di halaman. Adiknya duduk saja menonton. Setelah semua sampah dedaunan terkumpul di satu tempat, kakaknya pergi ke belakang rumah. Saat itulah ibu keluar
dan melihat putra bungsunya duduk dan dedaunan sudah tersapu rapi. Ibunya lalu memuji, "Wah, adik rajin sekali, hebat. Terima kasih ya, sudah membantu menyapu halaman." "Bukan aku, Bu, tapi dia loh," kata si adik sambil menunjuk kakaknya yang datang mendekat sambil membawa serok sampah. Dalam kisah yang pertama, kalimat "bukan aku, tapi dia" berarti melemparkan tanggung jawab pada yang lain. Ketika sosok ibu yang dipandang berkuasa mencari tahu kebenaran dari pecahnya hiasan Gucci, kedua anaknya ketakutan dan saling melempar tanggung jawab atas pecahnya hiasan Gucci. Namun di dalam kisah yang kedua, kalimat "bukan aku, tapi dia" berarti pengakuan bahwa yang melakukan hal baik bukan si adik, bukan aku, tapi kakakku. Dalam kisah yang kedua, "bukan aku, tapi dia" itu menyatakan kebenaran. Tidak mencari pujian, tidak mencuri pujian dari hasil kerja orang lain. Kita menyadari bahwa kedua hal dalam dua kisah tersebut juga terjadi di dalam realita kehidupan kita. Melemparkan tanggung jawab pada orang lain, tapi juga bersikap adil dengan mengakui hasil kerja orang lain. Yang demikian terjadi di dalam kehidupan kita, walau terkadang ada kalanya kita juga jatuh di dalam godaan untuk mengakui hasil kerja orang lain sebagai hasil kerja kita, sehingga kita yang mendapatkan pujian. Bagi Yohanes, sikapnya jelas. Orang-orang Yahudi dari Yerusalem yang mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi, termasuk orang Farisi, adalah para pemimpin yang mempunyai kekuasaan di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang mengurusi peribadatan dan ritual keagamaan Yahudi, yang salah satunya adalah ritual pembersihan dengan pembaptisan air. Nah, ketika para utusan ini datang, mereka menanyai Yohanes tentang siapa dia dan mengapa dia membaptis. Apakah jawaban-jawaban Yohanes? Kita lihat bahwa ia sedang melemparkan tanggung jawab dari suatu peran yang besar. Orang-orang dari Yerusalem itu bertanya, mungkinkah Yohanes adalah Mesias atau Elia, ataukah salah satu dari nabi yang akan datang? Mesias, Elia ataupun nabi adalah sosok yang besar dari agama Yahudi, dan sosok-sosok ini adalah dinanti-nantikan. Mereka adalah sosok yang dinanti-nantikan untuk membawa keselamatan. Nah, keselamatan ini yang seringkali dipahami oleh kebanyakan orang Yahudi adalah kejayaan kembali, berdirinya kembali kerajaan Daud. Kehadiran Yohanes Pembaptis pada saat itu begitu mencolok, menjadi pembicaraan banyak orang. Kalau dalam bahasa kita viral gitu ya. Dan kepopulerannya karena dibicarakan banyak orang akhirnya juga menarik perhatian dari para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Berhadapan dengan utusan para pemimpin agama, apakah Yohanes kemudian merasa takut dan kemudian melemparkan tanggung jawabnya? Tidak.
Yohanes sadar dan ia tahu bahwa ia memang mempunyai peranan untuk kedatangan Mesias. Dan dia bukan Mesias itu. Dia tahu siapa dirinya. Dan mari kita lihat bagaimana Yohanes melihat keberadaan dirinya sendiri. Ayat 23 tertulis, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes menyamakan dirinya dengan suara yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 3. Suara yang menyerukan agar umat bersiap akan kedatangan Tuhan. Suara yang berseru agar umat Tuhan mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Mesias. Pada masa lalu ada orang-orang yang menanggapi kedatangan Tuhan ini dengan mempersiapkan diri, menarik diri dari dunia. Tekun berdoa, membaca kitab suci, mengasingkan diri dari dunia yang dipandang jahat. Hidup di dalam kelompok sendiri, menjauh dari dunia demi menjaga keselamatan. Ketika Tuhan datang, kami benar-benar menjaga diri kami, tidak terpengaruh dari dunia yang jahat. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, seruan Yohanes tidaklah demikian. Seruan Yohanes bukan agar umat menarik diri dari dunia. Seruan Yohanes adalah mempersiapkan umat untuk bisa datang kepada Yesus dengan terlebih dahulu menyadari keberadaan dirinya, mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Karena itu jika kita membaca bagian dari kisah Yohanes di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai yang ke-14, Yohanes memberikan nasihat tentang pertobatan yang mestinya berbuah di dalam perilaku hidup. Katanya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaknya berbagi dengan yang tidak punya. Begitu juga terkait dengan makanan. Kalau engkau mempunyai makanan, lalu lihat ada orang lain yang tidak punya, berbagilah. Para pemungut cukai dinasehati jangan menagih lebih banyak dari yang ditentukan. Para prajurit dinasehati jangan merampas dan memeras. Yohanes mengajak setiap orang yang mendengar suaranya untuk mau terus melakukan introspeksi diri, melihat keberadaan dirinya dengan jujur, dan kemudian mengakui akan kekurangan dan juga kelebihannya. Dengan cara demikian, Yohanes sesungguhnya sedang mempersiapkan umat untuk selanjutnya memandang kepada Yesus yang mewartakan kasih Bapa pada setiap orang yang berdosa. Dari Yohanes ini, Ibu Bapak, kita memahami bagaimana Yohanes melihat dan memahami keberadaan Yesus karena kejernihannya melihat dirinya sendiri. Ketika Yohanes berkata bahwa ia bukanlah Mesias atau Elia atau Nabi yang akan datang, ia tidak sedang melempar tanggung jawab dari peran besar itu. Yohanes tahu dia punya peranan tanggung jawab, yaitu sebagai suara yang mempersiapkan kedatangan Kristus. Dan ketika orang-orang Yahudi, utusan-utusan dari pemimpin-pemimpin Yahudi di Yerusalem datang, kesempatan itu tidak diambil sebagai kesempatan untuk mencuri kemuliaan atau pujian bagi dirinya sendiri. Ya, aku Mesias. Atau ya, aku adalah Elia. Tidak. Yohanes dengan jernih melihat hidupnya adalah menunjuk kepada Yesus. Segala kerja perbuatan
adalah agar setiap orang melihat dan percaya kepada Yesus. Bukan aku, melainkan Dia, Yesus Sang Mesias. Semoga kita pun jernih untuk melihat diri sendiri, mengakui dan menerima kelemahan maupun kekuatan kita. Dengan jernih menyadari dan menerima keberadaan diri. Dengan demikian kita akan mampu melihat pada Yesus yang setia menawarkan kasih-Nya. Semoga selanjutnya hidup kita dalam segala yang kita lakukan, saat sehat bahkan saat sakit, saat berlimpah berkat maupun kekurangan, saat penuh tawa maupun air mata, segala kehidupan kita dapat menjadi kesaksian yang menunjuk Kristus yang diam di dalam kita. Bukan karena hebat dan kuatku, melainkan karena Dia. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, berdoa syafaat bersama. Pada saat ini ya Tuhan, kami menundukkan kepala, menyatukan hati, guna menaikkan doa bagi beberapa hal yang menjadi pergumulan kami bersama. Kami mensyukuri perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, sebab kami tahu bahwa Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam perjalanan berbangsa dan bernegara kami. Pada saat ini kami sadar, Tuhan memberikan kepada kami semua, baik warga negara maupun para pemimpin, untuk memenuhi panggilan hidup kami, menyatakan kasih, bekerja dengan dedikasi dan tanggung jawab atas setiap peranan kami masing-masing. Kalau pada saat ini kami masih mengingat akan banyaknya terjadi ketidakadilan, kami mengingat saudara-saudara kami yang mungkin mengalami intimidasi, mereka yang mengalami kekerasan, mereka yang mengalami perlakuan tidak adil. Kami mengingat mereka di dalam duka. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon, mampukan para pemimpin untuk menjalankan tanggung jawab mereka, mengambil kebijakan yang tepat, berpihak kepada yang lemah, sehingga damai sejahtera dan keadilan itu dapat terwujud.
Kami sadar bahwa sebagai warga negara kami juga mempunyai panggilan yang sama untuk mengupayakan damai sejahtera dan keadilan dalam kehidupan bersama. Maka mampukan kami sebagai warga negara juga menjalankan peranan kami. Kami ingin berdoa untuk pandemi COVID yang masih kami rasakan dampaknya. Kami doakan mereka yang saat ini sedang berjuang, menjalani perawatan, pengobatan. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan akan memberikan kepada saudara-saudara kami ini kesembuhan. Juga saudara-saudara kami lainnya yang menderita berbagai macam penyakit lainnya. Tuhan kiranya tolong dalam penderitaan dan kesesakan kami. Sungguh, hadirat Tuhan kami butuhkan untuk memberikan ketenangan dan memberikan kepada kami pengharapan. Baik bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun juga bagi keluarga yang menjaga dan merawat. Kami berdoa untuk tim kesehatan, tim medis yang masih terus menjalankan panggilan mereka di tengah-tengah pandemi untuk melakukan perawatan, pengobatan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan akan memberikan perlindungan dan segala jerih payah kerja keras mereka. Kami tahu itu semua dipandang oleh Tuhan dengan penghargaan. Berkatilah teman-teman dari tim kesehatan, dan kami juga ingin berdoa untuk setiap pergumulan kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini masih merasakan kehilangan karena orang-orang terkasih. Bapak Herman maupun juga Ibu Terna. Mereka yang harus kehilangan orang-orang terkasih, Ibu Esti dan juga Bapak Harjono yang pada hari Rabu lalu Tuhan panggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan kuatkan, hiburkan, mampukan saudara-saudara kami yang berduka untuk bisa melalui masa-masa kedukaan ini dan nantinya menata hati kembali untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan. Kami ingat saat ini Ibu Terna juga masih dalam perawatan. Kiranya Engkau akan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami bawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan juga menolong kami agar setiap persoalan kami, baik itu di dalam kerja kami, kebutuhan hidup kami sehari-hari, relasi kami di dalam keluarga, maupun juga pergumulan tentang rencana hari depan, kami serahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kami tahu kami menggumuli ini ditemani dan disertai dengan Tuhan. Hingga pada waktunya kami boleh melihat jalan keluar, jalan yang baik yang Tuhan sedang rancangkan atas setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dasar pemberian persembahan kita ialah dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita iringi dengan pujian dari NKB nomor 208 bait 1 dan 2, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memberkati kami hari lepas hari. Perkenankan ya Bapa, pada saat ini kami membawa sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya berkat yang Tuhan berikan yang akan kami persembahkan kepada Tuhan ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan jikalau kami gunakan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.